Dalam dunia modern, kita kerap terjebak dalam dikotomi palsu antara ilmu agama dan ilmu umum. Hal ini diperkuat dengan adanya pemisahan sistemik seperti sekolah agama dan sekolah umum. Di forum publik muncul anggapan bahwa ilmu agama dipelajari untuk kepentingan akhirat, sementara ilmu umum untuk urusan duniawi. Namun, apakah pandangan ini sejalan dengan cara Islam memaknai ilmu? Tonton video ini sampai tuntas. Dengan pendekatan logis dan filosofis, serta merujuk pemikiran tokoh kontemporer seperti Ziauddin Sardar, Anda akan melihat bahwa dalam Islam, ilmu adalah satu kesatuan ilahiyah yang tidak terbelah oleh kategori sekuler dan spiritual. Epistemologi Islam menolak segala bentuk dikotomi keilmuan. Tidak ada pemisahan antara yang sakral dan sekuler. Karena seluruh ilmu, bila diarahkan kepada kebaikan dan pencarian kebenaran, adalah bagian dari hasanah ilahi. Ziauddin Sardar, seorang intelektual muslim kontemporer, dengan tegas menyatakan dalam bukunya Desperately Seeking Paradise, there is no such thing as Islamic knowledge and secular knowledge. All knowledge is either for good or for evil. It either elevates the human spirit or degrades it. Tidak ada yang disebut ilmu Islam dan ilmu sekuler. Semua ilmu membawa kebaikan atau keburukan. Ia dapat mengangkat atau merendahkan jiwa manusia. Ini bukan sekedar kritik terhadap dunia barat, tapi juga teguran bagi umat Islam yang mengadopsi cara berpikir terbelah. Sardar menyebutnya sebagai bentuk penjajahan epistemik. Ketika cara berpikir kita tunduk pada kerangka berpikir kolonial dan sekuler. Dalam tradisi Islam, ilmu adalah cahaya yang membimbing hidup. Imam Al-Ghazali berkata, "Al-ilmu nurun, yakdifuhullahu fil qalbi." Ilmu adalah cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati. Artinya, ilmu tidak hanya berasal dari pengamatan indrawi atau akal rasional, tetapi juga dari hati yang bersih. Inilah keunikan epistemologi Islam, berasal dari wahyu, akal, dan intuisi spiritual. Membagi ilmu menjadi dua kubu ekstrim, agama dan dunia, merupakan kesalahan logis. Dalam logika klasik, hal ini disebut dengan false dichotomy. Irving M. Copy menjelaskan, a false dilemma or false dichotomy is committed when an argument presents only two options where more exists. Kekeliruan dikotomi palsu terjadi ketika suatu argumen hanya menyajikan dua pilihan, padahal sebenarnya ada pilihan lain yang mungkin. Mengaplikasikan dikotomi ini pada ilmu berarti menyederhanakan kenyataan yang kompleks dan membatasi ilmu sebagai sarana pengabdian kepada Allah. Islam tidak membagi ilmu berdasarkan objek formal, dunia akhirat, tetapi berdasarkan niat dan manfaatnya. Copy juga menulis, logic is the study of the method and principles used to distinguish correct from incorrect reasoning. Logika adalah studi tentang metode dan prinsip untuk membedakan penalaran yang benar dari yang salah. Dengan menggunakan logika yang sehat, umat Islam seharusnya mampu membongkar warisan berpikir dikotomik yang tertanam dalam pendidikan kita. Ziauddin Sardar mengkritik keras klaim objektivitas ilmu modern.
Modern science claims objectivity, but hides its own value system, one that privileges control, domination, and utility. Ilmu modern mengklaim objektivitas, namun menyembunyikan sistem nilai tersendiri yang menjunjung tinggi kontrol, dominasi, dan kegunaan utilitarian. Dalam pandangannya, sains tidak bebas nilai. Ketika ilmu diarahkan pada dominasi dan eksploitasi, ia justru menjadi ancaman, bukan petunjuk. Disinilah peran epistemologi Islam. Ilmu harus dibimbing oleh nilai maslahah, keadilan, dan tauhid. Filsafat Islam memandang ilmu sebagai jalan menuju sa'adah, kebahagiaan sejati. Al-Farabi berkata, "Ghayatul ilmi hiya sa'adatul abadiyah." Tujuan akhir dari ilmu adalah kebahagiaan abadi. Maka baik ilmu kedokteran, logika, matematika maupun tafsir, jika ditujukan pada kebajikan dan disandarkan pada wahyu, adalah ilmu Islam. Dalam Islam, ilmu bukan alat kekuasaan, melainkan tanggung jawab spiritual. Ziauddin Sardar menyatakan, knowledge in Islam is not power, it is responsibility. Ilmu dalam Islam bukanlah kekuasaan, melainkan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk membangun masyarakat adil, menjaga bumi, dan memuliakan kehidupan. Saat sebagian umat Islam terjebak dalam pengotakan ilmu dan bahkan mencurigai sains modern sebagai sekuler, kita perlu kembali ke akar epistemologi Islam yang utuh, spiritual, dan logis. Ilmu tidak perlu selalu berbaju agama untuk dianggap Islami. Asalkan membawa maslahat, keadilan, dan mendekatkan kepada Allah, maka ia adalah bagian dari warisan keilmuan Islam. Ziauddin Sardar dan tokoh-tokoh seperti Syed Hussein Nasr menyerukan agar ilmu direbut kembali dari sekulerisme dan dikembalikan kepada fitrah ilahiyah sebagai jalan menuju Tuhan. Tidak ada dikotomi ilmu dalam Islam. Semua ilmu adalah milik Allah. Semua pengetahuan sejati adalah jalan menuju kepadanya.